Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kula niku kata mohon ya. Ayat sing apal kulo ya. Jadi nggih ayat iku mawon nggih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kang kula hormati para alim ulama sesatu ini satu tokoh masyarakat, ustaz, kiai, sedaya kemauan ikan rawuh, kader khusus dumateng Mas Imam. Ini dijelo apa Imam kedikasi Mas Imam dan Ustaz Lukman. Ustaz Lukman kan background foto pesantren nyeluk ibu Ustaz. Masih kulo iki dijeluk Ustaz tapi kapan oleh gak hafal ayat. Dijeluk Mas Rahman lebih enak. Terus mukadimah ngikut Ustaz Lukman. Ngeten nggih. Nek kula niku panjene background pesantren tidak ada. Jadi selalu mengaji dengan situasi apa yang ada di sekitar kita. Jadi untuk meyakini atau membawa atau mendengarkan untuk memperoleh ilmu yang apa yang saya sampaikan itu sama sekali tidak wajib karena dasarnya nggak jelas. Yang pertama hari bebas, sinapean yang ngomongin saling gak punya dasar. Kulo itu sampai saat ini mempelajari kulo gak mari-mari. Tapi kalau ente bahas itu, dan yang saya bawa sekarang untuk mengupas Idul Fitri adalah ayat yang justru tidak dibaca oleh ustaz-ustaz. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa ya Pak? Musibah ya kata-katanya. Jika kamu terkena musibah, maka ucapkanlah innalillahi. Ya apa redaksinya? Ya. Wa idza apa sih itu? Walladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau niku nanti di ceramah gawe iku tak kena hati. Karena pusatnya hanya pada Allah. Jadi ini bahasa Allah itu apa kena. Niki mungkin ayatnya orang bisa tenang, tidak penting, duduk saling mendukung. Kan ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, karena A itu tidak bisa berbunyi kalau tidak ada B, kalau tidak ada C, kalau tidak ada D. A itu ya ngopo, ya ini wong kawin, kena ditafsirno ya. Tapi ini untuk kosakata yang bermakna itu harus A harus silaturahmi dengan B, harus C dengan D, E. Istilah aku berarti A harus silaturahmi dengan K, harus silaturahmi dengan ku. Jadi aku bermakna untuk makan MAKAN. Jadi semua harus saling silaturahmi, saling melengkapi. Kalau bulan semua pada posisinya masing-masing. Maka sebelum membahas Idul Fitri, saya akan bertanya dulu. Yang terpenting dari puasa itu apa sebenarnya? Yang terpenting dari puasa itu apa ya? Yang terpenting dari puasa atau apa saja itu adalah outputnya.
Dipikirkan, gak usah melo-melo, dipikirkan ngendiri, kan merdeka. Jadi jangan dicerna sendiri, bener tak gak omongan nih. Oh, omongan yang tidak tulis, gak usah dipikir. Tapi nek untuk masuk, ya dicari ayatnya terserah gitu. Semua ibadah tergantung waktunya. Maka Kanjeng Nabi kan saja. Redaksi ini kalau betul semerap, tapi kata-katai banyak orang yang berpuasa, tapi tidak memperoleh, tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya haus dan dahaga. Saya contohkan seperti ini, sampean tumbas fotokopi. Fotokopi adalah sebuah mesin, puasa juga sebuah mesin untuk mengubah manusia. Jadi nek panjenengan niku tumbas fotokopi, sing paling penting dari fotokopi adalah iso digawe fotokopi. Masih sampean merek Canon, merek opo ae, bahkan merek Sunsilk, merek opo. Sing penting fotokopi ini iso ngetokno fotokopi. Walaupun merek Canon anyar bisa, digital bisa, tapi ketika dipakai nggak bisa output. Itulah yang namanya tuas poso. Tugas mulai dahaga, tapi output pancet dilejuk mulai kecil poso dari subuh sampai maghrib kelakuan pancet. Tidak ada yang berubah dari setelah berpuasa. Maka dari itu, maka kita harus mengenal diri. Kenapa ada puasa itu? Puasa itu memproses manusia untuk mengenal dirinya yang dulu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makanya ketika kita menghadiri acara walimatul aqiqah, ustadz itu mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Nah, suci itu bukan wilayah fisik. Suci itu pasti hubungannya dengan rohani. Walaupun kita itu berwudu katanya supaya suci, tapi sebenarnya wudu itu mensucikan dimensi rohani, perilaku. Yang disucikan bukan fisik, walaupun simbolnya yang kita kerjakan, ritualnya adalah membersihkan fisik. Makanya ketika kita membersihkan yang fisik, pada yang fisik ini masih bersih, dan yang bersalah itu adalah pantat kita berbunyi tut. Tapi kenapa yang dibasuh muka lagi dan tangan lagi, padahal tangan kita masih bersih? Itu memberitahukan pada kita, oh berarti untuk menghadap kepada Allah itu harus suci tangan kita dari perbuatan yang tidak baik. Ya kita maknai sendirilah apa yang kita basuh ketika wudhu itu. Oh mataku, ya Allah, ketika sholat mataku sudah saya bersihkan, ditobati ya. Ibaratnya itu ditobati, dibersihkan. Ya Allah, dikumur kula nyuwun ngapunten Gusti. Wow, mungkin lesan kula mboten berjaga kata berbuat dosa. Ya Allah, maafkanlah mata saya, maafkanlah pendengaran saya. Kita maaf karena kita mau menghadap kepada yang maha suci. Maka untuk fisik itu istilahnya bukan suci, bersih. Untuk wilayah rohani istilahnya suci. Makanya ada tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Walaupun ketika orang meninggal itu ada katanya mensucikan jenazah, itu maksudnya juga mensucikan jiwa dari jenazah itu. Karena yang bisa suci itu jenazah, rohnya. Fisik walaupun sampai lebok laundry, si jenengi mayit itu tetap batak, tetap membawa kotor. Tapi itu adalah istilah-istilah untuk rohani. Kembali ke fitrah sebelum kita membahas Idul Fitri, karena sama outputnya. Makanya innalillahi, dari fitrah menuju Idul Fitri. Manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Napa fitrah? Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan fitrah atau sifat-sifat ketuhanan yang tertanam di dalam rohani itu, sifat Allah yang ada di dalam diri kita hidupkan setelah Idul Fitri. Kita bahas suci dulu sebelum bahas fitrah. Suci nek dijelasno secara jelimet, secara teks sampean kangelan. Tak uruti nggih, belajar untuk memahami suci ke atu-atu. Suci itu paling mudah
adalah yang selalu mengitari kita, di depan kita, di belakang kita, di atas kita, yaitu ruang kosong yang ada di depan kita. Tahu lagi mana? Sampai nek kepingin belajar suci, gak usah atau belajar apa yang ada di depan matamu. Apa itu? Ruang kosong. Ada apa dengan ruang kosong? Coba perhatikan. Ruang kosong itu tidak pernah menempel kelet dengan isi. Di dalam ruang kosong itu banyak isi, mulai planet, awan, hujan, udara, molekul-molekul berada semua di dalam kosong, tetapi tidak ada yang melekat di dalam ruang kosong. Nah, intinya ada pada melekat. Cet, ini kula kandilan sih. Disemprot nang wasil kandil, karena sama-sama materi, sama-sama fisik. Cet dioles nang tembok, tapi coba cet sampean oles nang ruang kosong, seret kandil kalugur, lem itu kelet, tapi templek nang ruang kosong, lem jatuh ke materi tanah atau dunia atau fisik kita. Maka jiwa itu bukan fisik, tapi kenapa jiwa manusia menempel pada yang fisik? Ketika lahir suci, ya, si bayi mulai karena jiwa itu dipendam dalam fisik. Nah, jiwa yang suci itu mulai menempel itu senang. Menempel itu senang. Cilik diburi bapaknya kenal duit, es, kelambi api, peda api, terus bayi yang suci itu ternyata dilatih oleh bapaknya sendiri untuk menutupi kesucian. Akhirnya mergo seneng ambek dunyo, lali dengan kesucian. Ciri-ciri orang yang hatinya menempel pada dunia, ketika dunia itu hilang, hati ini susah karena kelet. Padahal sampai makhluk yang suci. Anggaplah gampang ngerti. Paham mboten? Jadi ngeten lho maksud niku. Nek sampean niku paham asal usul, nggih, sampean niku akan mudah melepas segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena sifat asli kita itu suci seperti ruang kosong. Maka jangan mencintai sesuatu secara berlebihan. Karena mencintai sesuatu secara berlebihan artinya menempel, kelet. Ya. Padahal nanti di ujung kehidupan manusia itu mau gak mau harus lepas dari dunia. Entah kita meninggal dulu atau harta kita yang secara paksa diambil oleh Allah dengan kehilangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ada kecerdasan ya sih. Puasa itu mendidik kita untuk belajar melepas itu. Jadi sing asale seneng mangan diwurui, ayo le. Saiki aja mangan sih nggih mulai subuh sampai beduk. Itu kan melatih kita supaya sing asale seneng mangan mulai diajari ojo seneng-seneng mangan. Ya sing gede-gede diajari ojo mangan, ojo ngombe, sing asale nek esuk utawa awan senengane mangan nang restoran, mangan nang warung kono, nang depot rono. Mulai puasa itu dilatih untuk kesenangan yang setiap hari secara kita lakukan itu untuk dilepas. Itu belajar melepas sebenarnya. Maka orang yang sudah melatih melepas mulai dari fisik dulu yang paling mudah, karena fisik itu terlihat, terlihat gampang. Fisik itu, nek sampean itu apa itu nyolongan, nek di penjara kok jeruji kayak nyolong. Sampean niku nek seneng gendaan fisik, iku nek badane dijeruji di penjara, ya kayak gendaan. Tapi nek pikiran jiwa, walaupun sampean duwe wong kudungan brukut, iku pikiran sampean nembus di klambi.
Paham? Sampean tidak berzina ketika di dalam penjara, tapi pikiran panjenengan berzina karena pikirannya ngelamun nembus-nembus wilayah-wilayah yang menguasai syahwat itu. Makanya zina secara rohani. Kita lanjutkan, berarti puasa itu mendidik kita untuk melepas yang dulunya kita suci, diajari lagi untuk melepas itu, senang-senang dengan dunia, untuk kita bisa mengenal kembali diri kita yang suci itu dulu. Lah, yang menjadi masalah adalah kita tidak paham diarani poso itu gak mangan gak ngombe, pada wilayahnya sangat terbatas, mulai dari fisik. Terus ada puasa mata, puasa telinga, puasa lesan, puasa pikiran, puasa hati. Karena tujuannya rohani, makanya bertahap, mulai jasad masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, sampai bertemu dengan yang fitri tadi. Nanti kita kupas lengkap ya. Makanya puncak orang Idul Fitri itu mengatakan Allahu Akbar, itu bukan kata-kata, itu percobaan soalnya. Allahu Akbar itu mengetahui betul bahwa saya itu bagian dari yang akbar itu. Makanya dia berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena berjumpa yang fitri itu menemukan fitrahnya, seperti tetesan laut yang sudah kembali kepada laut, betul-betul merasakan la ilaha illallah, tidak ada yang lain di alam semesta kecuali Engkau ya Allah, yang fitri itu, yang kosong itu, yang membahas segala sesuatu itu ada. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah ungkapan orang yang sudah fitrah aslinya. Tapi kita diajarkan untuk itu, melatih dengan kata-kata dulu. Sama dengan syahadat prosesnya. Syahadat itu adalah syahadat penyaksian harusnya. Orang yang tidak menyaksikan bagaimana bisa untuk bersaksi? Tapi kita dilatih memang untuk mengucapkan itu, supaya kita nanti mau mencari apa yang kita ucapkan itu dengan menyaksikan sungguh-sungguh. Oh iya, betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tahu betul. Sekarang kita diajarkan untuk mengucapkan itu. Bedanya orang yang mengucapkan dengan orang yang benar-benar merasakan berbeda. Misalnya, kalau ini JBS nih, ini kasih loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak rek, pagi ya. Alhamdulillah. Sebelah kulo yang arek cilik. Arek cilik ini hanya mendengar kata-kata kulo. Wah, enak rek, seger. Alhamdulillah. Siapa lo arek cilik? Ditakoi ibu deh. Ya nopo cari Ustaz mang ketika ngombe es. Enak, segar. Ucapannya sama, tetapi berbeda karena saya benar-benar merasakan es ini manisnya itu bagaimana, segar itu bagaimana. Anak kecil itu tidak bisa mengatakan. Anak kecil itu hanya bisa mengetahui kata-kata yang keluar dari orang yang merasakan. Nah, makanya untuk benar-benar bisa Allahu Akbar, Allah itu fitri. Belajarlah puasa, mulai tidak makan, tidak minum. Puasa mata, puasa telinga, puasa lesan, puasa pikiran, puasa hati. Karena mulai jasad masuk, ketemu yang tadi kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, seperti kertas yang kosong toh? Seperti kaset yang kosong. Maka Idul Fitri itu ke sana. Maka ada contoh yang harus kita pelajari dari perjalanan seekor ulat dan ular di dalam berbuah puasa. Nggih bener sampai nang satu mata. Nuruti wong ngomong gak mari-mari. Terakhir dibongkasi nggih. Ketahuan kita Bang. Ngantuk. Jadi ulat itu adalah kita. Ular juga kita. Diakoni itu jadi kan jadi ular. Ya wis gelem lah barang-barang rotok. Sobat-sobat titik harum-harum iki nek ana wong jegelak kae. Duwe gemblenang dijopo ana apa lukur dijopo. Cik visual, cik jendaman, cik egois, cik kepingin dipuji orang.
Cik kepingin diakui bahwa aku orang besar, kepingin dihargai, kepingin sanjung orang, kepingin dikenal orang. Nah, itu semua adalah bukan sifat-sifat fitri kita sebenarnya, itu nafsu. Lah maka itu adalah sifat ular kita, sifat ular kita. Tapi ada perbedaan antara ulat dan ular. Ketika ulat kulo kali panjenengan iki wis jemu dengan dunia, wis jemu dengan napa niki tipuan-tipuan dunia, mulailah masuk ke dalam spiritual. Total topo atau berbuat seperti ulat yang berpuasa. Ulat itu sebelum berpuasa selalu dijauhi orang, kita betul dibenci orang. Tapi setelah berpuasa semua orang berbalik datang kepadanya karena ulat sudah berubah menjadi kubu-kubu. Dulu omongannya selalu membuat temannya itu muak. Dulu setiap janji-janjinya temannya nggak pernah percaya. Tapi karena sudah bertaubat, entah mengapa temannya sekarang kembali. Ketika dia berkata-kata, karena sudah sering terbukti bahwa dia sudah berubah, mulai jujur, banyak orang mulai mendekat. Dulu dia seorang yang kaya, tapi jarang dermawan sebelum berpuasa karena menjadi ulat. Tapi setelah berpuasa, entah mengapa dia mulai senang berbagi. Akhirnya banyak orang mendekat. Seperti ulat yang sudah berubah menjadi kubu-kubu. Berbeda dengan ular. Ular juga berpuasa karena ingin melepas bajunya. Seperti kita. Ketika Idul Fitri melepas baju, ganti baju yang baru, tapi sifatnya tetap seperti ular. Kita akui ular itu sebelum berpuasa dijauhi orang, bahwa bahkan setiap orang selalu membawa pemukul ketika ada ular karena ingin mengusirnya. Ketika ular berpuasa dan berhasil puasa, sifatnya tidak berubah. Bentuk wajahnya menyeramkan, sifatnya juga seperti itu. Setiap orang bertemu ular juga tetap membawa alat pukul untuk mengusir ular. Kita itu berpuasa bertahun-tahun itu sih panjat saya. Gak ngerti maksudnya puasa itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal diri kita yang sejati. Kemudian ulat itu sebelum puasa hidupnya di dunia. Dia merayap di daratan. Itu simbol dari kegiatan kita yang selalu mengejar-ngejar dunia. Tentu toko omah nanti perhitungannya duit, di kawan uang perhitungannya duit. Pokoknya wilayah dunia, tujuannya dunia. Tetapi ketika ulat sudah berpuasa, ulat sudah berpindah alam. Dulunya dia selalu merayap di tanah, di pohon-pohon, tapi sekarang sudah menjadi kubu-kubu yang hidupnya sudah di alam langit. Alam langit itu simbol ibadah kerohanian. Sebagaimana Nabi Muhammad bertemu Allah di atas langit itu. Karena langit adalah simbol rohani, langit adalah simbol peribadatan. Orang yang sudah bertaubat sungguh-sungguh akan hidupnya sudah tidak mencari dunia. Hidupnya adalah untuk berdharma kepada Allah, mengetahui sifat-sifat aslinya, sebagaimana Allah menitipkan karunia kepadanya untuk disampaikan kepada orang lain. Hanya memberi kepada orang lain. Jangan dianggap ketika kita memberi kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu, karena setiap orang memberi pasti akan diberi, bukan dari manusia tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang justru akan memberikan sesuatu yang di luar nalar kita. Itulah yang dimaksud sebagai min haitsu la yahtasib. Karena kita sudah ikhlas. Ikhlas itu sumber, ikhlas itu adalah simbol dari kekosongan. Ulat juga dulu makanannya daun, setiap makan merugikan orang. Tetapi ketika sudah berpuasa, ulat makanannya sudah terlindungi, makanannya selalu suci karena makanannya terletak di dalam bunga, yaitu sari bunga. Setiap makan dulu sebelum berpuasa merugikan orang lain, tapi sekarang setiap dia setelah selesai berpuasa, setiap makan dia justru membantu bunga untuk melakukan penyerbukan, yaitu kebang sari ya, bunga sari.
serbuk sari untuk membuat bunga itu menjadi buah. Itulah puasa yang berhasil. Outputnya membuat seekor ulat yang dulunya dijauhi orang kemudian keluar dari mesin yang dinamakan Ramadan atau puasa, dia keluar sebagai kupu-kupu yang bermanfaat bagi orang lain, yang menyenangkan orang lain. Jangan seperti ulat yang dia merayap di tanah, ketika selesai puasa tetap merayap di tanah. Makanannya tikus, makanannya ayam, makanannya kelinci, setelah selesai puasa tetap makan. Jadi tidak ada perubahan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita belajar untuk memahami sesuatu. Setiap Allah memerintahkan sesuatu itu tujuannya adalah satu, mengenal Dia yang memerintahkan asli. Oleh karena itu, karena setiap perintah itu berat, ya, ingat-ingat, setiap perintah Allah itu berat. Karena berat, Allah memberikan doorpress atau semangat supaya kita mau melaksanakan itu. Karena untuk melepas itu sulit kita itu. Maka kadang Allah membantu kita untuk melepas dari dunia dengan musibah-musibah itu. Karena ketika kita diberikan kekayaan, keberlimpahan, itu yang kita ingat itu mal-mal, tempat rekreasi, mobil mewah dan sebagainya. Lupa Allah. Tapi karena jiwa yang suci yang terpenjara oleh jasad itu seharusnya ingat Allah, maka Allah mengingatkan dengan memberikan musibah. Itu karena bentuk sayangnya Allah pada kita, supaya kita yang tidak mau melepas itu dilepas oleh Allah mudah. Paham ya? Jadi misalnya awak dhewe senang usaha, senang usaha, lali Allah. Usahanya dihujat-hujat ya Gusti Allah, entah dicuri orang, entah kebakaran, entah tertapa, supaya kembali kepada Allah. Jadi dia bisa innalillahi sebelum ajal datang. Itulah pentingnya innalillahi. Makanya setiap kalimat thayyibah itu innalillahi, membimbing manusia untuk kembali kepada Allah. Jika mendapatkan rezeki, mengucapkan alhamdulillah. Ingat Allah, jangan ingat kerjaan kita. Allah apa? Ketika kita mempunyai rezeki, ingat pekerjaan kita, kita menjadi sulit untuk memberikan rezeki yang kita dapatkan pada orang lain. Jadi medit, jadi emana. Karena yang kita ingat jerih payah kita, bukan pemberian Allah. Ada astaghfirullahaladzim, artinya mengosongkan diri, mensucikan diri dari dosa. Ada la haula wala quwata illa billah. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang menuntun kita supaya mengenal Allah, mengenal diri kita yang sejati. Mau gak mau kita itu nanti kembali kepada Allah. Jika kita masih sehat atau kita masih normal, itu saja gak bisa kembali. Apalagi nanti ketika sekarat, sudah sakit-sakitan, ya, sudah uang habis, kemudian anak kita itu gak karuan. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Bagaimana kita mengenal pada Allah? Makanya Nabi mengatakan sekaratnya orang beriman itu seperti mencabut bulu di dalam tebu. Mudah karena nggak telet, karena sudah lepas. Karena setiap di dalam kehidupan, di waktu hidup dulu dia sudah berlatih untuk melepas, untuk berlatih untuk kosong. Tapi ketika orang ketika hidup tidak berlatih untuk suci, tidak berlatih untuk kosong, maka sekaratnya seperti menarik kain sutera yang terhimpit oleh duri-duri. Yo angin lah, lo sampai cabut bulu sampai ini, bulu kaki itu kan kelihatan mengkulit ya. Satu bulu dicabut, kecil begini, tapi kan lo apalagi semua bulu dicabut. Oleh karena itu simbol bagi atau sebuah hal yang perlu kita angan-angan, bahwa setiap hal yang membuat kita sakit hati, setiap hal yang membuat kita itu merasa dapat masalah adalah permasalahan kuncinya adalah hati kita telet atau cinta kepada dunia. Coba perhatikan, kita kepingin ke Surabaya, kita mempunyai keinginan muka-muka gak macet. Nek keinginan itu besar di hati kita,
kita. Gue nek macet ngersulo sampai. Nggih, kita betul. Tapi nek hanya muka-muka gak macet. Hanya sekedar gitu, muka-muka gak macet. Gak menancap dalam hati. Gue nek macet ya biasa, wes biasa macet. Enteng melepaskannya. Karena nggak terlalu dalam menancapnya, nggak kelihatan dalam hati. Muka gak udah. Muka-muka laris. Ketika gak laris, harapannya untuk laris itu terlalu dalam ke dalam hati, maka ketika gak laris itu ngersulo, kepikiran terus. Itulah yang menyebabkan kita itu gak mudah lepas dari itu. Jadi tingkat kebahagiaan seseorang itu tergantung kepada diri kita masing-masing untuk melepas segala sesuatu. Itulah Idul Fitri. Paham ya? Jadi Idul Fitri itu terjadi setiap saat. Kalau di dalam rohani karena puasanya setiap hari. Itu nih logikanya. Sampai nek ngaji tasawuf biasa nih mendengarkan sesuatu yang koyokannya bertentangan dengan syariat. Kalau jelas no, ben tidak berbenturan. Idul Fitri ku setahun pisan nek Ramadan. Iya benar. Karena puasanya ngenteni Ramadan, puasa yang fisik. Nah sedangkan orang yang rohani, orang tasawuf itu setiap hari puasa. Ya, matanya sudah dijaga terus. Ya, telinganya sudah dijaga terus. Pikirannya dijaga terus dalam kondisi puasa setiap saat. Maka fitri yang kosong tadi, yang mudah melepas itu juga terjadi setiap saat. Ketika dapat musibah yang mudah melepas. Iya, dulu aku nggak punya itu, sekarang diambil Allah, alhamdulillah nggak apa-apa. Mudah melepasnya. Walaupun sampai berpuasa, tapi nek tidak bisa membersihkan jiwa, ikut THR kamu tuh ngersulo. Lah buat apa puasa tadi? Puasa itu melatih kita untuk menahan diri dari hawa, mengendalikan hawa nafsu. THR gak mentu, THR mundur, wis kan wis ngersulo. Berarti bener kan Kanjeng Nabi. Kamu banyak orang yang berpuasa, tapi dari sekian banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga. Padahal setiap hal yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah dengan presisi, dengan maksud Allah itu untuk kita yang sebaik-baiknya. Tapi karena kita itu mempunyai kehendak yang selalu berseberangan dengan Allah, makanya itu muncullah masalah-masalah, muncullah segala hal yang membuat kita itu gak enak. Terakhir simbol innalillah itu seperti cincin atau lingkaran. Makanya di dalam perkawinan itu kita itu kadang itu diajari untuk sebagai simbol itu tukar cincin. Itu apa maksudnya? Itu adalah meniadakan kehendak. Pentung masih berrabi, sehingga diapang itu, apa matang. Karena setiap masalah di dalam keluarga pasti mencatat, karena ada dua kehendak yang tidak bisa menyatu. Nah, cincin itu simbol bahwa kehendak yang dua itu disatukan, makanya melingkar. Ketika melingkar, setat dan jenis menjadi satu. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, nek ana bojomu kepingin ngalor, awakmu sing waras ngetuto ngalor, maka kehendak itu menjadi satu. Itu kok bahagia. Nek ana bojomu kepingin omahe cat ijo, wis aja kare ngomong. Aja adik, mah cat ireng ae lho. Kok nek gak ketemu metal itu dua kehendak cincin itu putus menjadi dua kutub lagi. Akhirnya sampai turun teras bojone turun gak wawan hanya gara-gara chat oma. Selama gak ketemu ya kehendak itu masih dua, maka harus disatukan lagi menjadi satu. Ya itulah diantaranya ilmu wiro sableng 2 1 2. Makanya wiro sableng itu selalu tertawa. Warga guru ini gendut. Apa yang ditertawakan oleh wiro sableng? Dunia. Kenapa banyak orang itu sedih dengan dunia, padahal dunia selalu diinjaknya. Maka wiro sableng selalu tertawa karena sudah menguasai dunia. Karena dunia sudah kosong. Setiap yang kosong selalu membawa dunia itu menjadi kecil.
Wiro Sableng gurune kan gendeng. Ya, tapi gendeng akal sehat, gilanya gila hati karena sudah menyatu dengan Allah. Beda dengan gendengnya orang tidak waras. Kenapa? Sama-sama loh ya, orang tidak waras itu adalah tujuan doa kita. Jadi banyak orang berdoa itu, ya Allah jadikanlah saya itu orang yang selalu sehat. Ya Allah jadikanlah orang yang selalu bisa makan enak, ya kecukupan. Ya Allah jadikanlah saya menjadi orang itu yang mudah tidur. Ya dengannya gendeng. Ya, gendeng itu dia itu enak. Sampai ada kayak AC kayak bebek. Gendeng pinggirnya ya dulu. Ya. Jadi gila itu ya memang gila. Gila itu lepas. Karena orang gila tidak terbebani oleh pikiran. Lah kita itu terbebani oleh pikiran. Makanya kita harus mengambil jarak dari pikiran. Karena kita itu yang mengendalikan pikiran, yang ada di balik pikiran itu. Dirin, kalau hormati berkata, sakit kalau utarakan, nek nuruti omongan, ya, nek cari pantun itu loh, kalau gak hafal pantun itu, gak mari. Mengenai pelajaran ini, untuk hari ini kita ingat-ingat adalah setiap puasa kita harus mengalami satu aja perubahan, sehingga saling emosi. Tahun ini aku wis kudu duwe output, wis gak emosi ya. Wis iku kudu duwe nek pancet kayak opo. Hanya haus dan darah. Tahun ngarep aku kudu dadi wong sing loman. Mana berubah terus. Tahun ngarep mana aku kudu dadi wong sing ikhlas. Tahun mana aku kudu dadi wong sing nerima. Selama kita punya proyek itu, kita akan selalu berubah. Makanya di dalam Solo, di dalam tarekat itu selalu ada tugas. Nek sampai ditugasi begendeng, okay. Sampean itu kok normal, tapi di bawah begendeng itu jangan obo, supaya untuk melepas keakuan. Aku ki wong pangkat, aku ki ustaz, aku ki kiai, aku ki wong punya kedudukan. Tapi karena akunya itu menjadi kesombongan menutupi fitrahnya tadi, maka oleh guru spiritualnya digurui, ayo coba ngai kelambi copang camping. Itu tanpa tanpa ayat ilmu pokoknya nggak kelambi copang camping sampai kamu berhasil, baru pindah fase berikutnya. Itu nggak mudah itu, karena untuk melepas itu sulit. Ya kulon ini nggak dijuluk ustadz ini kan modelnya kayak kakak-kakak gitu ya. Ustadz enak dihormati oleh sangu. Gue gak bisa mendidik, berarti dia udah nyelesai. Nah, berarti ada sesuatu yang melekat. Di suatu saat diceluk, cak, hati ini berenjel. Biasa ya, yang celuk aku di kiai, diambungi tanganku, datang mungkin ini diceluk, cak, orang ngajar. Hati ini muni, ini mengenai, tapi berarti muni gak terima. Itu berarti hatinya ada kemelekaan. Nah itulah yang harus kita pelajari untuk melepas supaya enak. Kalau hidup itu lepas, terbuka, itu semuanya menjadi rezeki ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali setiap saya disuruh mengisi ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan atau membuat contoh-contoh yang nemper sampean duluan nyuruh sebab wongi ya wis ngene iki. Jadi modelnya ya wis ngene iki ngaji ini paling pecotot gak jelas. Sing iso nemu tiara ya mau digawe, sing anggap ae sampah ya dibuang saja. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.